قل Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali dipermudah oleh Allah untuk duduk bareng sejenak merenungkan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan membuat kita bertambah ilmu, diberi taufik untuk beramal soleh, dan mudah-mudahan menjadi perbaikan bagi diri kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku Mereka yang Merugi. Ini sebenarnya adalah buku muqaddimah dari pembahasan kitab Salah Satu Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dimana sudah 2 pertemuan kita membahas buku ini. Pada pertemuan pertama kita bahas tentang orang-orang yang merugi itu siapa saja, dan siapa saja yang selamat dari kerugian. Kesimpulannya diambil dari surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Kalau kita simpulkan, di situ disebutkan pengecualian dari orang yang disebut merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan juga orang-orang yang saling menasihati dalam hak, yaitu dalam kebenaran, dan saling menasihati untuk sabar. Berarti kesimpulannya orang yang selamat dari kerugian 4 orang. Pertama, orang yang beriman, dan beriman ini didasari dengan ilmu. Kemudian yang kedua, orang yang beramal soleh, berarti yang beramal dengan tuntunan. Yang ketiga, orang yang berdakwah, saling menasihati dalam kebenaran. Kemudian yang keempat, orang yang mau bersabar. Berarti yang merugi itu bagaimana? Ya, berarti yang pertama tidak beriman, tidak berilmu. Yang kedua, tidak beramal soleh. Yang ketiga, tidak berdakwah. Yang keempat, tidak sabar. Itu jadi orang-orang yang merugi. Kemudian pertemuan terakhir kemarin kita bahas tentang pentingnya belajar agama sampai pada kiat yang ini saya ingin ulang untuk kesempatan kali ini, yaitu kita akan lihat kembali perkataan Imam Syafi'i dalam buku ini halaman 38. Halaman 38. Bagaimana cara belajar agama yang baik? Ada ya di situ ya? Baik. Saya bacakan bait syairnya. Dalam bait syair Imam Syafi'i disebutkan sebagai berikut. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin.
Wahai saudaraku, ilmu itu tidak akan digapai kecuali dengan menempuh 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Saya akan jelaskan satu demi satu atau sebutkan satu demi satu hal tersebut. Yaitu beliau sebutkan zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Yaitu zakaun, cerdas. Yang kedua, hirsun, harus semangat. Yang ketiga, ijtihadun, bersungguh-sungguh. Yang keempat, bulghatun, butuh modal. Yang kelima, suhbatu ustadzin, belajar dari guru. Yang keenam, tulu zamanin, butuh belajar lama. Coba kita ulang. Satu apa? Cerdas, zakaun. Ingat ya, istilahnya zakaun, cerdas. 2, hirsun, semangat. Bahasa Arabnya hirsun. 3 apa? Sungguh-sungguh atau ijtihadun. Terus 4, butuh modal. Bahasa Arabnya bulghatun. 5, belajar dari guru. Bahasa Arabnya apa? Suhbatu ustadzin. Terus yang ke-6, butuh belajar lama. Bahasa Arabnya apa? Tulu zamanin. Zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Zakaun, cerdas, hirsun, semangat, ijtihadun, sungguh-sungguh, bulghatun, punya modal, suhbatu ustadzin, belajar dari guru, wa tulu zamanin, dan butuh waktu yang lama. Berarti orang yang belajar diusahakan adalah orang-orang yang cerdas, yang mudah menerima ilmu. Namun tidak standar harus ya punya IQ sekian tidak. Yang penting mudah paham. Yang kedua di sini semangat. Semangat dibutuhkan. Berarti tidak boleh dia itu ketika belajar karena berbagai macam kepentingan ya selalu beralasan atau dia itu dalam keadaan malas ketika belajar. Harus semangat. Ya, kadang semangatnya di sini butuh disupport lagi, butuh disuntik lagi dengan kita itu hadir lagi dalam majelis-majelis ilmu secara kontinu. Kadang sudah rajin ikuti kemudian jadi futur, jadi tidak semangat. Bisa dicas lagi ketika kita masuk lagi dalam majelis ilmu. Gak balik lagi ke majelis ilmu, ya kembali lagi seperti dulu lagi. Jadi malas-malasan. Kadang butuh semangatnya itu dicas ketika kita kembali lagi majelis ilmu. Kadang diri kita butuh dipaksa. Kadang juga kita tetap hadiri walaupun lagi dalam keadaan capek berat. Mungkin ketika berada dalam majelis ilmu kepalanya rajin merunduk. Apa rajin merunduk? Ngantuk. Yang penting hadir dulu lah. Sehingga punya kebiasaan. Ya, sehingga punya kebiasaan untuk hadir. Kemudian ya, ijtihadun. Ini apa? Jahit. Oh, ya. Kemudian ijtihadun, harus sungguh-sungguh, serius ketika belajar, konsen ketika belajar. Kurangi aktivitas yang tidak perlu ketika hadir di majelis ilmu. Contoh aktivitas yang tidak perlu, balas pesan WA misalnya. Terlalu banyak foto-foto dalam majelis, kurangi. Bahkan tidak ada dulu. Kadang itu kita sederhananya foto saya sudah hadir di majelis ini gitu, kirim ke keluarga. Wah, saya hadir
dengan ustadz dari Gunung Kidul, ini Bu saya laporkan gitu. Wah tunggu aja dulu lah. Di majelis kalau sudah mulai jangan dulu, ganggu konsen. Ya. HP kalau merasa terganggu ketika itu, ya kita nggak perlu untuk jawab pesan, jangan dulu jawab. Konsenkan diri, konsentrasi untuk 1 atau 2 jam belajar. Mumpung lagi konsen untuk belajar. Hal-hal yang tidak perlu ditinggalkan dulu. Ada urusan bisnis, urusan jualan, ya tunda dulu. Sementara saja. Nanti setelah dari majelis ini mau ngurus apapun terserah. Itu sungguh-sungguh, kesungguhan itu seperti itu. Berusaha hadirkan hati, serius. Hal yang tidak perlu ditinggalkan dulu. Sementara saja. Enggak disuruh 24 jam untuk konsen terus belajar, enggak. Semampu kita dulu. Terus yang keempat butuh modal. Butuh modal berarti bisa apa? Butuh modal untuk apa coba? Beli buku misalnya. Tadi itu modal itu. Walaupun cuma 10.000 saja. Untuk nambah ilmu dulu. Kalau rajin memang yang lebih-lebih lagi daripada itu, beli buku-buku yang tebal. Kalau memang rajin baca. Jadikan itu koleksi dan sekaligus untuk nambah ilmu kita di rumah gitu bisa. Namun tetap ada yang kelima di sini, walaupun punya modal, sudah punya buku, belajar tetap dari seorang guru. Suhbatu ustadzin. Belajar itu dari guru. Dengan catatan apa? Guru yang benar. Para ulama itu katakan yang namanya ilmu itu adalah ad-din. Unsur man ta'khudha dinaka. Maka lihatlah siapakah orang yang engkau ambil ilmu darinya. Disuruh lihat siapa itu, dari siapa kita ambil ilmu itu. Kata Imam Malik, tidak boleh ambil ilmu dari 4 orang. 1, orang bodoh, nggak punya ilmu. 2, pendusta. 3, pengikut hawa nafsu. 4, orang yang tidak faqih, orang yang tidak paham. 4 ini diingatkan oleh Imam Malik. 1 tadi apa? Orang bodoh. Ya, 2, pendusta. 3, orang yang pengikut hawa nafsu atau ahli bid'ah. 4, orang yang tidak faqih, orang yang tidak paham, yang cuma tahu ibadah saja, namun dia tidak punya ilmu, tidak paham ilmu. Yang Malik ingatkan hati-hati dari 4 orang ini. Belajar dari guru yang benar. Gak bisa kita, ya taruhlah di sini dia pendusta misalnya, ambil yang baiknya saja, buang buruknya. Oh nggak bisa. Kaidah ini nggak berlaku kalau ngambil ilmu. Wong kita sudah terapkan juga kalau ilmu dunia juga kita nggak bisa macam-macam kok. Coba kita ketika kuliah misalnya, ada yang kuliah ngambil ilmu ya sudah dari pakaran, dari bidangnya langsung. Nggak bisa yang ini orang teknik, gurunya dosennya itu teknik, kemudian ngambil dari yang kedokteran gitu ngajarkan teknik. Wong nggak bisa, dia nggak mau. Wong itu nggak pakar kok. Walaupun dia punya IP tinggi misalnya ketika di kedokteran, namun dalam masalah teknik ya belum tentu bisa. Wong dia pakarnya kedokteran kok. Nggak paham nggak boleh berarti. Ilmu teknik yang diajarkan nggak boleh, yang lain yang bukan bidangnya ngajarin nggak boleh. Kecuali kalau dia belajar dan pakar dalam masalah itu. Ngambil dari yang punya ya spesialisasi atau memang dia pakar di situ, paham akan ilmu tersebut. Gak bisa cuma sekedar orang itu yang baru hijrah, bisa jadi baru mu'alaf, belum banyak belajar, gak boleh. Tunggu dulu, belajar terus, belajar terus, kita punya ilmu baru. Nyampaikan itu ilmu itu, matang dulu. Terus yang keenam di sini adalah watulu zamanin, butuh belajar lama, berarti sabar dalam belajar. Kadang ilmu itu nggak bisa diperoleh satu waktu, butuh lagi keberlanjutan.
Kalau memang itu butuh ilmu yang berseri, berarti terus itu ikuti lanjutannya. Belajar secara acak, belajar secara kontinu, istiqomah. Gitu cara belajar. Nggak bisa separuh-separuh saya kita mau ambil gitu, nggak bisa. Kalau dibutuhkan kontinu, ya kita belajar secara kontinu. Dan memang ada ilmu yang kita harus pelajari dari awal tuh, dari dasar sampai selesainya. Dari dasar sampai selesainya. Dan itu ilmu yang lebih menghasilkan kita malakah ilmiah, kemampuan ilmiah. Maka ada bidang ilmu yang Bapak Ibu mesti pelajari dari awal sampai akhir. Kadang pelajari satu kitab, satu buku dari awal sampai akhir. Itu biar tuntas, gak separuh-separuh dipelajari. Maka kalau ada guru seperti itu, ikuti secara kontinu walaupun butuh waktu yang lama. Oh, kok kitab ini selesainya 2 tahun, 3 tahun. Ya memang waktunya seperti itu. Ulama dari dulu ya sabar untuk belajar lama. Ada yang belajar itu baru. Dia pergi ketika anaknya itu masih kecil, dia tinggalin. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak yang sudah besar itu datang di majelis yang tempat bapaknya itu belajar. Kemudian dia ketemu dengan bapaknya, dia katakan pada bapaknya, saya anak yang kamu tinggalkan beberapa tahun itu sudah jadi dewasa. Dari kecil, Masya Allah dia belajar dengan Imam Malik ini. Seorang yang tadi, yang bapak tadi itu belajar dari Imam Malik langsung. Dia tinggalkan demi ilmu, tinggalkan keluarganya demi ilmu. Boleh seperti itu. Kalau memang punya kepentingan mendesak, karena kebutuhan ilmu itu sangat-sangat urgen, sangat-sangat penting sekali. Dan di sini menunjukkan perlu bersabar untuk dapat ilmu, untuk ngambil ilmu, nggak buru-buru, nggak cepat-cepat. Ada ilmu itu yang sifatnya taksili, pelajari dari dasar. Baru beranjak ke ilmu yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Kadang yang dasarnya tidak dipahami, maka sulit mendapatkan ya ilmu lanjutannya. Maka para ulama itu katakan, man hurimal usul, hurimal wusul. Ilmu dasar itu jika dia tidak pelajari, maka dia sulit untuk dapat ilmu lanjutan. Maka ada dasar-dasar, kita pelajari sederhana dulu seperti saya terangkan kemarin ketika kita bahas di BSD sini. Ya, kita bahas ilmu itu dari dasar-dasar dulu. Walaupun Bapak Ibu pelajari misalnya dari rukun-rukun wudhu ataupun rukun-rukun sholat dulu. Ya, rukun-rukun wudhu ataupun rukun-rukun sholat dulu. Nggak apa-apa belajar sederhana. Wong kita belum bisa kok. Nggak apa-apa, nggak boleh ada rasa malu dalam belajar di sini. Oh, kok saya baru tahu wudhu seperti ini yang benar? Oh, nggak apa-apa. Daripada selamanya nggak pernah tahu. Daripada selamanya itu nggak akan dapat ilmu yang sempurna tentang itu. Boleh. Bahkan dituntut belajar dari dasar dulu. Maka kadang kita tinggalkan ilmu yang tinggi misalnya. Wah, pelajari jihad, gimana cara berjihad. Untuk cuma mempelajari apa? Wudhu, sholat, tayamum, mandi junub, mandi besar. Karena yang simpel-simpel kadang kita nggak pahami. Coba pertanyaannya, boleh nggak mandi junub digabung dengan mandi Jumat? Boleh? Boleh atau tidak? Malamnya junub, pas subuh sekalian aja kalau gitu saya mandi Jumat. Mumpung saya subuhnya, nanti habis subuh saya berangkat ke kantor. Gimana Bapak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Hah? Belum pernah dapat kayak begini? Kan junub gak mesti nikah juga kan? Mimpi basah juga kan? Gimana? Boleh atau tidak? Coba, mandi junub hukumnya apa? Wajib. Mandi Jumat. Jumhur ulama katakan sunnah. Orang mandi junub itu perkaranya lebih besar loh itu dibandingkan dengan mandi Jumat. Maka ketika sudah mandi junub, mandi Jumat tercover di situ. Berarti sudah mencukupi. Berarti dicukupi dengan itu saja, boleh atau tidak? Boleh. Sekarang mandi junub syaratnya apa? Rukunnya apa coba? Ada berapa? Ada 2, apa saja? 1 niat, 2
meratakan air ke seluruh tubuh dari kepala sampai ujung kaki. Itu namanya mandi junub sudah terpenuhi rukun. Walaupun dia tidak awali dengan wudhu, rukun sudah terpenuhi. Kalau wudhu itu bagian penyempurna untuk mandinya. Dia wudhu dulu kemudian mandi. Itu penyempurna. Namun rukunnya ada berapa tadi? 2. Sederhana dulu belajar. Simple. Wah Ustadz, saya kok baru tahu kayak gini ya? Sudah, berarti pelajari itu dulu. Berarti gimana? Kita pelajari toharo dulu? Ya? Bapak, ini senyum-senyum ini karena sudah tahu apa? Baru tahu? Gimana? Sederhana dulu. Ini kalau ada majelis ilmu di BSD atau sekitarnya sini, dipelajari dulu dasar-dasar. Oh, usah tinggi-tinggi sampai pelajari yang kitab-kitab tebal, sedangkan yang sederhana kita belum bisa. Oh, ada ustadz yang bahas misalnya fikih sholat, ya sudah saya konsen dulu pelajari itu. Walaupun ustadz saya mau pelajari ini 1 tahun gitu, nggak apa-apa. Memang butuh belajar dalam waktu yang lama seperti yang kita pelajari di sini. Jadi ingat, itu kiat paling singkat sekali kita belajar, yang ringkasannya atau rangkumannya adalah kita belajar dengan memenuhi 6 hal tadi. Yaitu apa? Harus ada kecerdasan, semangat, sungguh-sungguh, butuh modal, terus belajar dari guru. Boleh nggak belajar dari YouTube? Cuma membantu saja, namun sungguh-sungguhnya di mana? Majelis ilmu. Karena kalau YouTube belajarnya, ya kalau paketannya habis gimana coba? Sinyalnya nggak bisa connect gimana? Live Facebook misalnya sinyalnya nggak bisa connect. Waduh, tadi sampai di sini apa jawabannya ya? Kok terputus? Kalau di majelis nggak ada kendala kayak gitu. Paling kendalanya sinyalnya terlambat karena mungkin agak merunduk sedikit tadi yang kita sebut. Apa tadi? Ngantuk. Ya sudah, sadarkan diri lagi. Namun keunggulannya belajar dari guru kayak gitu. Ilmu lebih mudah diserap, lebih cepat paham, waktunya singkat. Kita luangkan waktu sebentar sudah dapat ilmu banyak gitu. Kemudian selain itu butuh belajar yang lama. Nah, sekarang kita lihat halaman 41, beramal soleh. Ilmu sudah, sekarang pentingnya beramal soleh biar tidak jadi orang merugi. Dibaca. Ilmu dicari dengan tujuan untuk diamalkan. Manfaat mengamalkan ilmu disebutkan dalam ayat yang artinya, dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Quran Surat Muhammad ayat 17. Baca lagi, para ulama berkata, siapa yang mengamalkan apa yang ia ilmui, maka Allah akan wariskan ilmu kepadanya yang ia tidak ketahui. Taib, walladzina ihtadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang menerima petunjuk, berarti dia menerima ilmu. Allah menambah petunjuk kepadanya. Berarti setelah ilmu tadi diamalkan, berarti ilmu dapat terus amalkan, maka dapat ilmu lagi. Daulah, ilmu dapat terus diamalkan, maka dapat ilmu baru lagi. Wa atahum taqwahum, dan Allah berikan dia ketakwaan. Berarti di antara manfaat mengamalkan ilmu adalah kita beramal soleh adalah pasti akan dapat ilmu baru setelah kita mengamalkannya. Saya amalkan sholat, kok saya belajar lagi, dapat lagi ilmu baru lagi, dia amalkan, dapat lagi ilmu baru lagi, gitu. Seperti di sini para ulama katakan, man amila bima alima awrasahallahu ilmu ma lam ya'lam. Ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan suatu ilmu, maka Allah akan warisi kepada dia ilmu yang belum ia tahu. Ilmu baru yang belum ia tahu, dia akan tahu lagi. Ilmu baru yang belum dia tahu akan tahu lagi setelah dia itu mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ilmu ini membuahkan amal. Kalau kita amalkan ilmu tadi, maka buahkan lagi ilmu yang baru. Ilmu, amal, ilmu. Amalkan lagi, amal, terus ilmu lagi. Terus seperti itu.
Maka kalau kita itu rajin hadiri majelis ilmu, tujuannya untuk diamalkan. Biar semangat lagi untuk nuntut ilmu kembali. Setelah itu amalkan lagi, biar semangat lagi dapat ilmu baru lagi. Dan di sini ada disebutkan bahaya jika orang tidak amalkan ilmu. Kita lihat, jika ilmu tidak diamalkan, maka ilmu akan menjadi argumen yang menjatuhkannya. Artinya ilmu tersebut bisa bawa bahaya pada diri kita sendiri kalau ilmu itu tidak diamalkan. Kita lihat hadis yang panjang berikut ini. Dari Usama bin Zaid rahimahullah, Nabi SAW bersabda, ada seseorang yang didatangkan pada hari kiamat, lantas ia dilemparkan dalam neraka. Usus-ususnya pun terburai di dalam neraka. Lalu dia berputar-putar seperti keledai memutari penggilingannya. Lantas penghuni neraka berkumpul di sekitarnya, lalu mereka bertanya, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu yang memerintahkan kami kepada yang kebaikan dan yang melarang kami dari kemungkaran? Dia menjawab, memang betul. Aku dulu memerintahkan kalian kepada kebaikan, tetapi aku sendiri tidak mengerjakannya. Dan aku dulu melarang kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri yang mengerjakannya. Baik. Orang ini disiksa dalam neraka, fayul kofinar, dihukum di dalam neraka dengan cara fatandaliku aktabuhu finnar. Dia dilemparkan dalam neraka, usus-ususnya pun terburai di dalam neraka, keluar usus-ususnya tadi. Fayaduru kama yadurul himaru bi rohahau. Dia itu berputar seperti keledai memutari penggilingannya, bermutar pada sesuatu. Fayastami'u ahlun nar alai. Orang-orang yang jadi penduduk neraka ketika itu bertanya padanya. Fayaqulun ay fulan, wahai fulan, ma sya'nuka alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah dulu kamu itu seorang pendakwah yang ngajak orang untuk baik dan juga larang dari kemungkaran? Dia seorang dai. Oh, jadi dai ini dikatakan di sini ya, yang ceramah, ya, yang jadi dai hukumannya berat sekali. Dia dikatakan di sini didatangkan pada hari kiamat dalam keadaan seperti itu. Apa sebabnya? Dia jawab, kuntu amarukum bil ma'rufi wala atihi wa anhakum anil munkari wa atihi. Aku perintahkan kalian dalam kebaikan, namun aku tidak laksanakan. Ngajak orang untuk baik, namun dia sendiri tidak mau lakukan. Aku larang kalian dari kemungkaran, malah kemungkaran tersebut aku sendiri langgar. Dia sendiri langgar. Berarti apa yang dia dakwahkan tidak sesuai dengan pengamalan itu seperti apa? Hukumannya tadi apa? Usus-ususnya keluar, terus dia memutari neraka tadi seperti keledai tadi memutari penggilingan. Ya, jadi ustadz itu berat. Kenapa beratnya? Kalau dia itu menyelisih apa yang dia katakan, ya, itu hukumannya berat sekali. Dibandingkan dengan orang yang cuma belajar kemudian amalkan. Karena dia punya konsekuensi berarti apa? Satu, punya ilmu dulu kan? Terus yang kedua apa? Amal. Dia amalkan dulu. Terus yang ketiga, dakwahkan tadi. 3. Sedangkan bapak ibu-ibu cuma punya tugas apa coba? Ilmu. Terus amalkan. Berarti lebih berat. Dari sini ada pelajaran bahwasanya ilmu tadi berarti konsekuensinya diamalkan dulu. Jadi pelajaran untuk dirinya sendiri dulu. Terutama itu ilmu yang wajib. Artinya amalan yang wajib yang mesti dilakukan. Atau itu kemungkaran, dia harus tinggalkan. Lebih berat. Hukumannya seperti ini. Ini jadi dalil bagi orang yang tidak mau mengamalkan ilmunya, cuma bisa menyampaikan pada orang lain padahal sendiri tidak bisa melakukannya. Nah, coba lihat keterangan di bawahnya lagi. Selama kita tidak mengamalkan ilmu, berarti kita disebut bodoh. Sebagaimana kata Fudail bin Iyad rahimahullah,
Seseorang yang berilmu tetap disebut bodoh sampai ia mengamalkan ilmu. Jika ia mengamalkan ilmu barulah disebut sebagai alim. Nah, itu catat baik-baik itu. Seseorang yang berilmu tetap disebut bodoh sampai ia mengamalkan ilmu. Kalau dia tidak amalkan, maka disebut bodoh. Jika ia mengamalkan ilmunya, barulah disebut sebagai seorang alim. Alim itu berarti apa? Dari kesimpulan Fudail bin Iyad, punya ilmu dan amal sekaligus. Ilmu dia miliki, dia terapkan. Dia pelajari bahwasannya ilmu ini tentang akidah, berarti dia harus punya akidah juga yang kuat sama. Kok dia jadi guru, kok tawakalnya itu kurang? Masalah. Kok masih bersandar kepada selain Allah? Harusnya dari dirinya dulu. Dia setelah belajar berusaha supaya punya akidah yang kuat, tawakalnya penuh kepada Allah gitu. Ajak yang lain. Jadi dari dirinya sendiri dulu, perbaikan untuk dirinya dulu. Baru nanti orang lain. Jadi sekali lagi kata Fudail bin Iyad, disebut bodoh ketika punya ilmu tidak mau diamalkan. Berarti kalau kita amalkan ilmu tadi disebut alim. Terus kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena orang yang tidak mengamalkan ilmu tidaklah berbeda seperti dengan orang bodoh sampai ia mau mengamalkan ilmunya. Nah, orang bodoh nggak punya ilmu, ya kan? Yang ini dia seakan-akan tidak nampakkan pada amal. Sama saja seperti orang bodoh juga. Mau praktek gimana? Nggak punya ilmu. Jadi dihukumi sama, karena buahnya tidak ada dia. Harusnya punya ilmu ya ada buahnya. Sama seperti orang bodoh. Orang bodoh nggak punya ilmu, gimana mungkin ada buah? Sama dengan dia, dituntut orang yang belajar, ngaji, berada dalam majelis ilmu, itu ada buah yang dihasilkan. Bisa jadi pada akidahnya, akhlaknya, tingkah lakunya. Kalau sudah ngaji ya ketika di rumah berarti suami yang berakhlak baik kepada istri. Kalau dituntut misalnya ketika ngaji, belajar itu mudah ngatur kata-kata, tidak cepat emosian, tidak sering marah-marah. Ngatur juga ketika di rumah seperti itu. Tambah ilmu dia tambah baik. Maka pasti kalau orang belajar itu pasti berubah. Itu diwujudkan dengan adanya perubahan. Kok makin ngaji di rumah kok dengan istri misalnya kata-katanya kasar. Berarti tidak terapkan ilmu tadi. Kok bisanya itu ya kata-katanya menyakitkan terus. Oh, berarti tidak ada buahnya di situ. Sama saja dengan orang yang bodoh, nggak belajar. Karena dituntut ada buah di situ, yaitu amal ini yang penting. Terus, kalau kita lihat praktik para salaf, mereka selalu berusaha mengamalkan ilmunya. Lihat gimana praktiknya ini, lihat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang di antara kami, yaitu para sahabat Nabi, mempelajari 10 ayat Quran, lalu mereka tidak melampauinya hingga mengetahui makna-maknanya serta mengamalkannya. Lihat, tahu dulu dari berapa ayat ini? 10. Sedikit sekali ya. 10 ini pelajari dulu, pahami, terus amalkan. Beralih lagi pada 10 yang lainnya. Taruhlah kita enggak 10 lah. Al-Fatihah berapa ayat? Berapa ayat? 7. Sudah pelajari tafsir Al-Fatihah? Saya pertemuan sebelumnya suruh pelajari itu kan? Iya kan? Oh, berarti PR-nya banyak ini kayaknya nih ya. Berarti pelajari ayat itu dari Al-Fatihah dulu. Kenapa Al-Fatihah? Kenapa Bapak? Kenapa Al-Fatihah? Saat sholat nggak baca Al-Fatihah, sholat sah nggak? Saya nggak baca Al-Fatihah, saya baca Al-Ikhlas 1000 kali. Langsung takbir Allahu Akbar, Al-Ikhlas saya baca 1000 kali. Sah sholatnya? Sah sholatnya? Tidak. Dari sholat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah lebih penting. Nah, tugas PR kita pelajari tafsir surat Al-Fatihah. Dari ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu apa? Ismi itu apa? Allah bagaimana? Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu bagaimana? Beralih lagi ayat berikutnya. Apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu apa? Lillah itu apa? Rabbi itu apa? Al-alamin itu apa? Rinci kayak gitu, satu-satu kata ya. Jadi pelajari tafsir per kata. Ganti lagi ayat berikutnya lagi apa? Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu apa? Ar-Rahim itu apa?
Terus Maliki Yaumiddin. Malik itu apa? Yaumi apa? Ad-din itu apa? Terus masih panjang sekali ya. Satu pertemuan mau bahas itu nggak cukup loh, itu satu ayat itu panjang penjelasannya masing-masing. Kalau mau lihat dari praktek sahabat berarti dia konsen dulu satu surat. Kalau sini berapa ayat tadi? 10. Al-Fatihah tadi berapa ayat? 7 ayat. Al-Ikhlas berapa ayat? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa? 4. Lebih sedikit daripada Al-Fatihah kan? Iya kan? 4. Namun ini kandungannya juga banyak. Setelah Al-Fatihah berarti Al-Ikhlas. Anas berapa ayat? 5. Hah? Anas berapa? 5. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Berapa? 6. 6 ayat lagi, lebih lagi ringkas daripada Al-Fatihah. Al-Falaq berapa? Ya pokoknya 3 kul tadi jenengan pelajarilah itu. Kita pelajari. Seperti ini prakteknya. Sederhana dulu belajarnya. 10 ayat paham, lanjutkan lagi. Berarti kalau ini kita hafal dulu yang surat sering kita baca. Al-Fatihah pelajari, amalkan. Al-Ikhlas pelajari, amalkan. Al-Falaq pelajari, amalkan. Anas pelajari, amalkan. Kalau bisa punya buku tafsir yang mengulas hal ini. Kalau ada guru, belajar langsung. Pelajari tafsir dari sini. Gak usah tafsir Al-Baqarah dulu. Al-Baqarah jarang baca. Iya enggak? Kalau 3 kul, favorit. Ya, menu favorit itu kalau baca. Nah, itu lebih penting itu daripada Al-Baqarah. Antum baca Al-Baqarah pelajari tafsirnya. Oh, enggak pernah saya baca dalam sholat kok, saya senangnya surat ini. Enggak apa-apa kamu senangnya surat itu. Berarti dituntut untuk pelajari ini. Seperti praktek para salaf. 10 ayat dulu. Paham. Amalkan. Ya, baru nanti beralih lagi pada 10 ayat berikutnya. Berarti kalau kita pakai surat-surat pendek dulu. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setelah itu apa lagi? Al-Lahab, An-Nasr, dan seterusnya. Terus, lihatlah pula perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa yang belajar ilmu agama lantas ia tidak mengamalkannya, maka hanya kesombongan pada dirinya yang terus bertambah. Orang itu kalau belajar tidak mengamalkan ilmu, yang ada cuma sombong. Sombongnya kenapa? Saya punya ilmu banyak, saya sudah ngaji banyak, kamu belum ngaji. Beda kalau dia itu punya ilmu terus dia praktekkan, maka dia lebih tawadhu, lebih rendah hati. Rendah hati gimana? Wong saya belajar gini kok amalan saya masih kurang lagi. Saya belajar lagi masih kurang lagi. Dia merasa sedikit. Beda kalau dia cuma tambah ilmu saja, ilmu lagi tambah, ilmu lagi tambah, ilmu lagi tambah, ilmu lagi tambah, enggak dia amalkan. Kata Ibnu Mas'ud, cuma kesombongan saja ada pada dirinya. Dia merasa saya sudah lama ngaji. Namun prakteknya gimana? Dirinya enggak berubah. Dari segi amalannya, tingkah lakunya, akidahnya enggak berubah, masalah. Maka dituntut ilmu tadi diamalkan. Terus Imam Az-Zahabi berkata, adapun hari ini hanya sedikit ilmu yang tersisa yang ditemui pada orang-orang yang jumlahnya sedikit, yang mengamalkannya pun sedikit. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang memberikan kecukupan dan pertolongan. Lihat hari ini di masanya Imam Zahabi ya, bukan di 2018 akhir ini. Ini masanya Imam Zahabi. Adapun hari ini hanya sedikit ilmu yang tersisa, ilmu sedikit. Tandanya itu majelis ilmu sedikit di masa Imam Zahabi. Terus yang ditemui juga pada orang-orang jumlahnya sedikit, yang ngaji sedikit. Yang mengamalkannya dari yang ngaji tadi, yang cari ilmu tadi sedikit pula. Gimana zaman 2018 sekarang? Hah? Lebih parah nggak? Ini Imam Zahabi dulu. Ya, ini sekarang zaman kita. Majelis ilmu gimana? Banyak nggak?
Kalau banyak itu di BSD itu nggak cukup itu satu majelis. Harus ada 50 majelis itu satu waktu. Nanti di masjid sana, masjid sana, masjid sana, masjid sana, macam-macam. Masjid kan banyak. Banyak nggak? Sekarang ini. Hari ini gimana coba? Ya paling cuma 1-2 majelis satu waktu gitu kan? Masih sedikit. Yang ngaji? Yang ngaji sedikit atau banyak? Yang nggak ngaji dengan yang ngaji banyakkan mana? Yang nggak ngaji. Ya sudah, berarti tandanya sudah jelas. Orang-orang di mall lebih banyak apa di majelis ilmu? Tempat hiburan lebih banyak apa majelis ilmu? Apalagi weekend kayak gini, libur anak sekolah lagi. Mana yang lebih banyak coba? Ya, tempat hiburan, mall kan, macam-macam seperti itu kan, bukan di majelis ilmu kan. Mau ke sini, wah, saya sibuk Ustadz, mau rekreasi dulu, saya sibuk. Wah, sibuk terus tiap hari, nggak ada waktu luang. Ya, nggak ada waktu untuk belajar. Semua alasan sibuk, mau ngurus ini, ngurus itu, mau rekreasi, refreshing. Ini kita apalagi zaman ini. Nah, sudah yang ngaji sedikit, yang ngamalkan. Nah, dari yang ngaji ini sedikit pula. Itu maksud Imam Zahabi. Jadi majelis ilmunya sedikit, yang hadir sedikit, yang ngamalkan lebih sedikit lagi. Itu tandanya zaman ini. Buktinya yang amalkan sedikit. Kalau semua itu misalnya ngamalkan itu, harusnya Indonesia itu tambah lebih baik. Nggak usah yang Indonesia aja lah, ini aja lah, yang ini tambah baik semuanya itulah. Berubah semuanya. Semua mau ngamalkan itu. Tauhidnya kuat. Terus dari sisi akhlaknya juga bagus. Dari sisi ibadahnya itu semangat seperti para salaf dahulu. Harusnya kayak gitu. Dari persen yang sudah belajar, yang ngamalkan sedikit. Maka dituntut sekarang kita ubah. Itu hadiri majelis ilmu, ada guru-guru senior apalagi yang ngajar. Hadiri itu, ambil ilmu. Semangati yang lainnya juga, ngajak yang lainnya. Yang kalau suami baru ngaji, ngajak istri. Anak belum ngaji, ngajak lagi anak-anak. Sama juga ibu-ibu, ya, ibu-ibu itu yang biasanya lebih rajin pada bapak-bapak loh. Ibu-ibu semangat, ngajak suaminya, dakwahi suaminya. Terus anak-anaknya juga diajak ke majelis ilmu. Insya Allah baik semuanya. Dan coba majelis-majelis kayak ini diwajibkan di tiap masjid coba yang ada. Insya Allah negeri kita yang tambah jadi lebih baik loh. Wong kita saja cuma dengarnya itu, ilmu itu wajibnya untuk bapak-bapak itu biasanya cuma dengar pas khutbah Jumat. Itu pun kalau nggak ngantuk. Betul nggak bapak? Jadi ilmu yang harus kan, kecuali kalau ya ngantuk dia nggak dapat ilmu. Kalau nggak ngantuk dapat ilmu dia. Ditambah lagi harusnya yang khotib juga nyampaikan ilmu-ilmu penting. Jangan ilmunya berulang terus kayak gitu. Materinya kok monoton terus cuma karena pindah masjid saja. Materinya sama. Kemarin di situ bahas syukur. Terus pindah ke tempat lain lagi, bahas syukur lagi. Pindah tempat lain, bahas syukur lagi. Monoton terus ilmunya kayak gitu. Padahal problem di negeri kita itu macam-macam. Harusnya dibedah itu setiap maksiat-maksiat, kemungkaran-kemungkaran dibahas supaya jamaah tahu, sehingga materinya berubah. Ini baru terjadi tsunami, gempa bumi, bahas tentang itu. Ini fenomenanya karena apa terjadi? Dosa manusia disinggung. Besok kejadiannya apa lagi? Singgung lagi masalah lain. Kadang mungkin dibahas ketika khutbah Jumat. Boleh bahas wudu, boleh bahas tayamum, boleh bahas sholat. Nggak monoton. Kadang dalam khutbah Jumat, mumpung orang dengar semuanya, sampaikan sholat-sholat yang bermasalah itu kayak bagaimana. Contoh sholat yang bermasalah, ketika sujud, tangan ini, siku ini nempel ke lantai. Itu kan diantara kita nggak tahu. Mumpung ini khutbah Jumat semuanya dengar. Buat variasi kayak gitu. Contoh adab ketika khutbah Jumat juga, jamaah kita nggak paham. Jamaah Jumat nggak paham. Ada salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan, yaitu memeluk lutut ketika mendengar khutbah Jumat. Ada yang belum paham juga kan? Iya. Ada yang belum paham itu. Itu makruh kalau menurut Imam Nawawi. Mesti diberitahu. Kalau nggak akan pernah tahu terus. Ya, maka tadi kata Imam Zahabi, lihat sekarang ini majelis ilmu sedikit,
Yang ngambil juga sedikit, kemudian yang mengamalkan lebih sedikit lagi. Terus baca lagi di bawahnya. Ilmu yang bermanfaat tentu saja adalah ilmu yang diamalkan. Di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah meminta supaya dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lihat doanya, saya tuntun doanya. Diikuti doa ini ya. Saya tuntun diikuti. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha Nah, coba ini nanti dihafalkan ya. Ada 4 kandungan dalamnya. Coba baca artinya. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Lihat 4 hal diminta. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. 1. 2. Dari hati yang tidak khusyuk. 3. Dari jiwa yang tidak pernah puas. 4. Dari doa yang sulit terkabul. Berarti kita minta sejatinya, kalau minta perlindungan dari 4 hal tadi, berarti kita minta pada Allah, ya Allah, aku minta padamu ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, jiwa yang selalu merasa puas, dan mudah-mudahan doaku semuanya terkabul. Doanya semuanya mudah terkabul. 4 ini berarti kita minta. Ya, 4 ini berarti kita minta. Namun kalimatnya jadi berlindung dari 4 hal tadi. Tanda di sini ilmu itu yang kita minta ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bagaimana? Diamalkan. Gak sekadar teori saja. Gak cukup untuk catatan saja. Gak cukup untuk jadi status saja. Ya, diamalkan ilmu tadi. Gak cukup cuma kita sharing saja. Amalkan dulu. Lebih urgent, lebih penting. Kemudian dari hati yang tidak khusyuk. Tidak khusyuk gimana? Sulit konsen. Contoh kalau dalam sholat bagaimana? Sholat itu cara atau kiat diantaranya biar kita bisa khusyuk, kata para ulama. Sholat itu menghadap sutra. Di antara cara sholat untuk kiat khusyuk itu ngadap sutra. Sutra itu apa? Pembatas. Jangan sampai sholatnya di belakang, sudah tahu itu orang lalu lalang, nggak ada pembatas di depannya. Sutra tujuannya apa, Bapak Ibu? Pikiran kita fokus pada satu titik. Seandainya kita tidak pakai sutra, pikirannya melayang-layang. Dia lihat ada orang lewat di depan. Oh, itu siapa yang lewat ya? Beda kalau ada sutra, dia konsentrasi lihat sutra terus. Betul nggak? Iya. Itu diantara kiat khusyuk makanya. Jadi nggak sepele ini masalah ini. Maka khusyuk itu ada kiat-kiatnya. Namun kiat-kiatnya tetap pakai tuntunan. Nggak buat-buat sendiri. Saya mau bayangkan apa? Nggak perlu dibayangkan apa. Yang penting tahu saja surat yang dibaca, zikir-zikir yang dibaca itu gimana. Itu sudah khusyuk. Kemudian wa min nafsin la tasba, dari hati yang tidak pernah puas. Ini terutama dalam bahasan qanaah. Pernah dengar qanaah? Apa arti qanaah? Merasa cukup. Apa arti qanaah? Merasa cukup. Merasa cukup. Nerimo. Bahasa Jawanya apa ini? Nerimo ing pandum. Nerimo? Ing pandum. Oh, wong Jawa ya, Mas. Nerimo ing pandum. Apa maksudnya? Apapun yang diberi ya sudah disyukuri. Yang nggak pernah puas itu apa? Terus minta lagi, nggak mau cukupi dulu dengan yang ada, atau nggak mau syukuri yang sederhana dulu. Kalau diberi sedikit nggak pernah mau puas dia.
Selalu protes, selalu merasa ini kurang lagi. Awalnya dari bersyukur yang sedikit dulu. Maka sifat nerimo tadi atau qanaah tadi adalah belajar dari mensyukuri yang sedikit atau puas dengan yang sedikit. Maka kalau dia diberi yang banyak, dia lebih bersyukur lagi. Belajar dari yang sedikit dulu. Kemudian minta pada Allah juga di sini perlindungan dari doa yang sulit terkabul, di antaranya karena maksiat, karena dosa, atau ada penghalang-penghalang yang membuat doa kita sulit terkabul. Contohnya penghalangnya itu apa? Makanan. Karena makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, pekerjaan yang haram, buat doa sulit terkabul. Nah, ini doa ini tadi diamalkan ya, dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Terus 2 syarat beramal soleh. Setelah kita tahu amal soleh, terus 2 syaratnya itu apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Surat apa itu? Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat terakhir, ayat 110. Dianjurkan baca kapan surat Al-Kahfi? Malam Jumat dan hari Jumat. Bisa pilih malamnya, bisa pilih ya siang harinya hari Jumat atau pagi harinya di hari Jumat, boleh. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan janganlah dia berbuat syirik dengan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka dari sini kata Imam Ibnu Katsir ada penjelasannya tentang syarat diterimanya ibadah. Coba dibaca. Dalam kitab tafsirnya menjelaskan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Maksudnya adalah mencocoki syariat Allah, mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah pada Rabb-Nya. Maksudnya selalu mengharap wajah Allah semata dan tidak berbuat syirik padanya. Inilah 2 rukun diterimanya ibadah, yaitu harus ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Nah, disimpulkan dari Al-Kahfi ayat 110, syarat terima ibadah itu ada 2. Satu apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah, bukan kejar dunia, bukan apa-apa dengan amalannya untuk dapat dunia saja. Bisa jadi amalannya cari pujian, bisa jadi amalannya cuma cari dunia. Contoh apa? Amalannya cari dunia saja. Pingin laptop, sholawatin aja. Ada kan kayak gitu, ada yang praktekan kan? Ngawur. Masa sholawat cuma cari laptop coba? Rendah nggak? Harap yang rendah. Sholawat untuk dapat syafaat nanti. Masa cuma ini aja, laptop lagi? Mau bandingkan dengan surga nggak bisa. Ya, ini anjuran yang nggak benar nih kayak begini. Kalau mau pengen ini selawatin aja itu, nanti kamu lewat kamu selawatin lagi, besok lewat lagi selawatin lagi, besok lewat lagi, nanti baru satu waktu kamu dapat. Ngawur. Amalan nggak ada tuntunan kayak gitu. Ikhlas itu harap pahala dari Allah, biar Allah yang ganti. Amalan kita itu jangan untuk cari dunia. Murnikan dulu, ini saya pokoknya cari ridha Allah. Allah yang balas. Dunia cuma ikutan. Yang penting dapat pahala dari Allah, sudah. Mau dapat dunia atau tidak sudah terserah. Justru kalau kita beramal itu, kalau ingin nanti dunia nggak dapat, kecewa sekali. Ini gimana sih, saya sudah sedekah, katanya kalau sedekah 50.000 nanti diganti 500.000. Kok ini 500.000 kok nggak datang-datang? Nggak kayak gitu itu beramal. Gak kayak gitu beramal. Beramal itu cari ridha Allah. Sedekah cari ridha Allah. Kalau dia protes kayak gini, berarti memang kamu cari dunia. Itu sifat yang Nabi SAW sebut, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. Celakalah budak dunia. Yaitu budak dunia apa? Budak dinar, dirham, dan pakaian-pakaian. Apa maksudnya? Kata Nabi SAW, ketika diberi dia itu ridho, ketika tidak diberi dia protes, murka, nggak senang.
Gak benar kayak gini beragama. Ini anjuran kayak gini saya baru dengar itu di Indonesia loh itu. Ya, ini cuma di negeri ini yang penuh aneh ini kayak begini. Ya, anjurkan kayak begini di umum lagi kayak begitu, sholawatin aja, pakai cerita-cerita lagi. Apa cerita sekarang jadi dalil coba? Cerita ada orang cerita dia dapatkan laptop gara-gara selawatin tadi, itu jadi dalil. Nah, kejadiannya terbukti jadi dalil. Kalau gitu kita datang ke kubur, kok berdoa di kubur gitu, doa minta apapun itu, pengen kaya, ini utang banyak pengen kaya ini, terus terkabul. Jadi benar itu datang minta-minta di kuburan? Nggak bisa. Suatu perbuatan kalau cuma sekedar testimoni, ya ada yang ngeklaim atau ada yang katakan ini saya sudah buktikan, belum tentu jadi dalil. Ibadah itu harus dalilnya dari Al-Quran dan hadis, bukan karena perbuatan manusia, bukan karena perbuatan ustadz, bukan karena perbuatan kiai, bukan, pakai dalil. Maka ikhlaskan karena Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ada, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Falyamal amalan soleh, syarat kedua, lakukan amal soleh, berarti sesuai dengan tunan. Ya, sesuai dengan tunan di sini. Berarti ikhlas dan ittiba. Terus Al-Fudail bin Iyad, beliau tatkala menjelaskan mengenai firman Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan yaitu amalan yang paling ikhlas dan shawab, mencocoki ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu amalan yang nantinya dikatakan amal soleh itu punya dua syarat. Ahsanu amala itu adalah satu ikhlas, dua shawab benar. Apa maksudnya? Lihat perkataan Al-Fudail bin Iyad. Yang namanya amalan jika niatannya ikhlas namun tidak benar maka tidak diterima. Sama halnya jika amalan tersebut benar namun tidak ikhlas juga tidak diterima. Amalan tersebut barulah diterima jika ikhlas dan benar. Yang namanya ikhlas berarti niatannya untuk menggapai ridha Allah saja. Sedangkan disebut benar jika sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Nah, namanya amalan yang diterima adalah yuqbalu hatta yakuna khalisan wa shawaban. Amalan itu baru diterima kalau khalis dan shawab. Khalis itu apa? Ikhlas. Tadi ikhlas sudah saya contohkan tadi ya. Yang masalah itu kalau ria dan cari dengan beramal cuma cari dunia. Itu masalah ini. Dua ini diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid. Ria dan beramal untuk cari dunia semata. Ganti niatan itu, niatan nggak benar ini diperbaiki. Ganti niatan yang ikhlas karena Allah. Terus shawaban itu apa? Shawab itu artinya mencocoki tuntunan Nabi SAW. Maka Fudail katakan fal khalis ayyakuna lillah. Khalis itu artinya amalan tersebut ikhlas karena Allah. Shawab itu apa? Ayyakuna ala sunnah. Amalan tersebut di atas sunnah Nabi, mencocoki ajaran Nabi SAW. Nah, itu tentang beramal soleh. Ilmu sudah, amal soleh sudah. Sekarang kita bahas sedikit dakwah. Ya. Nanti ada perlanjutannya lagi insya Allah. Terus berdakwah. Jika seseorang sudah kuat dalam ilmu dan kuat dalam beramal, hendaklah ia memberikan kebaikan kepada yang lain sebagaimana dilakukan pula oleh Rasulullah SAW. Adapun ayat yang memotivasi untuk berdakwah adalah firman Allah yang artinya, katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Quran surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku menyuruh kepada Allah. Ala basiratin, dengan hujah yang nyata. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik, berbuat syirik. Dikatakan dakwah itu jalan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dakwah itu dengan ilmu. Bagi yang punya ilmu. Kalau enggak,
jadi support, kita menyupport dakwah. Kalau kita nggak punya ilmu kita belum mendalam, berarti menyupport, mendukung dakwah. Sekarang kita lihat apa maksudnya berdakwah di atas basirah tadi yang disebutkan, ala basiratin dalam ayat. Adalah berdakwah dengan ilmu, dengan mengetahui satu syariat, dua keadaan orang yang didakwai, dan tiga cara untuk mencapai tujuan. Lihat, basirah itu artinya apa? Paham syariat. Berarti yang berdakwah harus punya ilmu. Ya, harus punya ilmu. Apakah mesti dengan gelar? Enggak juga. Namun harus punya ilmu. Gelar ada, namun enggak punya ilmu, ya sama saja. Harus punya ilmu. Modal pentingnya itu ilmu tadi. Ilmunya gimana itu? Dasarnya gimana? Ya, sumber ilmunya dari guru mana? Dia punya guru enggak? Karena belum tentu cuma berpatokan dengan gelar-gelar saja. Ya, punya ilmu yang mumpuni. Kadang karena cuma terkejar target, karena gelar tadi cuma kejar ya dari sisi pendidikan saja dia kejar. Namun lihat keilmuan bagaimana? Jelas nggak ilmunya? Syariat dia harus paham. Basirah yang kedua adalah keadaan orang yang didakwai. Nih, audiensnya ini siapa yang didakwai? Tentu saja berbeda kondisinya. Kalau dakwai orang yang ini dengan orang lain itu berbeda. Dakwai orang kota dengan orang yang di kampung beda. Dakwai orang yang punya pendidikan tinggi dengan orang yang biasa-biasa, orang awam biasa, beda lagi cara penyampaiannya. Kadang memperhatikan kondisi, kapan saya harus sampaikan nasihat ini, ataukah saya perlu nunda? Apakah mesti harus nyampaikan langsung? Ini tentang syirik, tentang bid'ah di awal majelis, belum tentu. Lihat sikon. Ada yang mungkin nekat tetap nyampaikan kayak gitu, langsung diingatkan nggak boleh ngisi lagi. Rugi dia. Ruginya kenapa? Karena nggak mau pakai perhitungan dulu, timbang-timbang dulu. Ini kapan nyampaikan ini ya? Aduh, saya ini berat ini. Ini di masjid ini masih kayak begini. Saya nyampaikan kayak gini, masalah itu. Tunda dulu. Ada yang lebih penting, ada yang lebih urgen. Sama nyampaikan ilmu di tengah keluarga kayak gitu. Keluarga besar saya kok masih kayak begini ya? Ada yang lebih penting, sampaikan dulu yang lebih penting. Yang ini tunda dulu. Mereka tertarik dulu pada ilmu. Nantinya kita sampaikan dengan cara yang baik lagi. Satu momen baru kita sampaikan. Nah, itu baru masuk. Alhamdulillah mereka mau terima, ya syukur alhamdulillah. Lihat kondisi yang didakwahi. Anak pada orang tua beda lagi. Nggak bisa dia dakwai orang tua itu kayak orang itu lagi di sidang gitu. Pak, Bu, duduk dulu sebentar. Saya ingin sampaikan suatu ilmu ini penting. Nggak bisa. Dengan orang tua tuh nggak kayak gitu. Orang tua tuh nggak mau didikte oleh anak. Dengan cara yang santai, kasih dulu apa yang mereka senang-senangi gitu. Mungkin ketika di perjalanan ngomong untuk santai, nggak terlalu serius. Ya, gitu juga orang tua pada anak, ya kadang dia bisa tegas, kadang ada waktunya dia itu bisa dengan sederhana dia nyampaikan, tergantung lihat kondisi, maka keadaannya dakwah juga diperhatikan. Itu namanya basirah. Yang ketiga adalah cara untuk mencapai tujuan. Ini gimana ini? Keluarga saya biar dapat hidayah, paham syirik, paham tauhid, paham ini adalah sunnah, itu gimana? Cara untuk mencapai tujuan ini gimana? Enggak mesti suruh dia hadir di majelis ini, mungkin dia belum biasa. Mungkin saya datangi rumahnya atau saya suruh ustadz nanti datang ke rumah untuk ngajarin langsung. Mungkin gak dengan ilmu ini langsung, namun ngajarkan tajwid, ngajarkan tahsin, bisa. Yang penting tujuan kan tercapai. Walaupun masuk dengan berbagai macam cara. Ke masyarakat awam, mungkin gak ilmu langsung, namun bakti sosial dulu. Ya, kasih bantuan ini, bantuan ini, bantuan ini. Nah, baru ilmu itu masuk. Kan sifat orang kalau diberi kan senang, dia kan senang dulu. Bukan langsung nyerang saja, nggak beri apa-apa. Ini langsung bilang kita sesat aja. Pertemuan pertama lagi, ya, bukan pertemuan ke-10, 20, pertemuan pertama coba. Bapak-bapak, ibu-ibu hati-hati ini masalah bid'ah itu dhalalah, bid'ah itu finnar. Apa-apaan ini Ustadz ini baru pertama kayak begini. Momennya belum pas. Kan lagi tadi baru dikasih bantuan, sudah senang dulu kan senyum-senyum. Materinya dekati dulu dengan misalnya sholat aja belum beres, subuh aja belum loh sholat subuh.
Sholat subuh saja itu masih sepi itu di masjid. Zuhur asar kalau di kampung-kampung tuh malah nggak ada. Karena apa? Sudah di sawah, di tempat kerja, macam-macam. Zuhur asar nggak ada, azan nggak ada. Berarti ini lebih penting ini. Antum masuk dengan masalah misalnya selamatan kematian. Waduh, ini sholat aja belum benar loh ini. Bukan belum benar, belum sholat. Bukan sholatnya belum benar, belum sholat. Kalau sholatnya sudah ada, enak itu. Cuma masuk aja gitu, enak. Ini sholat saja belum punya sholat itu. Gimana masuk ke sesuatu yang nanti buat konflik dulu? Nggak kayak gitu dong. Ada torikohnya, caranya itu gimana? Ilmu iya benar. Namun cara penyampaiannya nggak benar. Tujuan tercapai nggak? Tujuan nggak tercapai. Gimana awal saya sudah kayak gitu? Contoh sederhana saja misalnya, khutbah Jumat itu kadang kita bisa ubah kalimat muqaddimah itu bisa. Enggak selamanya itu innal hamdalillah nanti baru ujung-ujungnya kula bid'atin dolalah. Enggak. Paham Bapak? Wah, ada yang antipati tuh. Wah, coba toh, lihat toh. Terus kan. Nah, innal hamdalillah tadi kan. Oh, tunggu aja itu. Dolalah itu nanti terakhir juga terangkan bid'ah pakai kata bid'ah kan. Yang penting kan sampainya tujuan. Yaitu biar orang itu beramal sesuai tuntunan kan. Berarti saya ubah kalimat. Amalan seperti ini tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima nggak? Terima nggak? Kalau saya bilang amalan ini bid'ah, wah ada yang bilang Ustadz nih nggak tahu nih pembagian bid'ah ini, kayaknya kurang ngaji nih Ustadznya. Oh saya pernah kayak gitu kok. Malah saya diberhentikan di tempat itu, bukan saya yang salah. Jamaah yang tanya, Ustadz itu bid'ah yang ini gimana? Dipotong sama takmir masjid. Kamu tahu nggak bid'ah itu ada dua? Kamu jangan bawa-bawa ini ke sini dong. Saya sudah diam ini. Ini gimana? Saya mau bela yang mana ini? Kalau bela yang ini, yang bilang bid'ah nanti ini jadi masalah. Ya, bingung kan kita. Berarti yang buat masalah bukan yang ngisi, yang jadi pendengar. Makanya kalau saya ngisi di orang awam, saya nggak senang kalau yang ngaji-ngaji itu datang. Mereka nggak tahu saya itu tipenya kayak bagaimana. Biasanya ngaji yang jenggotan datang nih, aduh, ini kayaknya mau buat masalah mereka ini kayaknya. Bu, mereka nggak ada saja lah, saya tenang gitu. Karena nanti dia tiba-tiba tanya gitu, Ustadz. Baru pertemuan pertama padahal tadi. Ustadz, ini gimana nih keluarga saya masih selamatan kematian. Padahal dia sudah ngaji, keluarganya sudah enggak. Namun dia pengen jamaah tahu. Namun masalahnya baru pertemuan pertama. Paham ini Bapak? Sabar-sabar. Butuh waktu semuanya itu. Enggak bisa ubah langsung. Wah gimana nih bid'ah di keluarga saya bisa langsung balik gitu. Ya enggak bisa. Wong ini sudah mentradisi 20 tahun, 30 tahun. Kamu belum lahir. Itu sudah ada. Gimana coba mau ubah? Belum, tunggu waktu. Ilmu itu masukkan pelan-pelan dulu kan. Ada terima ilmu, sifat ilmu itu kan macam-macam. Tanah terima ilmu itu seperti hujan. Nabi SAW mengibaratkan seperti hujan. Ada yang mau nerima langsung ditanam, tanamannya tumbuh. Ada yang cuma nyimpan saja. Sifat tanah kayak gitu. Ada yang nolak, nggak mau nyimpan, nggak mau nerima. Maka berarti kita juga harus sadar dong. Ada keluarga kita yang mau nerima langsung, ada keluarga kita yang cuma mau nyimpan ilmu itu saja, ada keluarga kita yang nolak, nggak mau nyimpan. Ini apa nih ilmu apa nih, saya nggak mau datang lagi. Dia sudah nolak, nggak mau nyimpan, nggak mau nyerap ilmu tadi. Harus sadar kayak gitu. Ini Nabi yang bilang sifat ilmu kayak gitu. Sulit, ada yang sulit menerima karena butuh waktu. Nah lalu mengenai besarnya pahala berdakwah. Disebutkan dalam hadis, demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik dari unta merah. Wallahi la ayyuhda bika rajulun wahidun khairul laka min humurin na'am. Demi Allah, sungguh satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah melalui perantaraanmu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Kata Imam Nawawi, unta merah itu adalah kendaraan super istimewa di masa silam. Berarti lebih baik daripada kendaraan yang istimewa ini. Kalau kamu jadi sebab orang lain dapat hidayah, walaupun cuma suruh teman itu ngaji, suruh bapak dan ibu itu hadir di majelis ilmu, yang ngisi yang nanti nyampaikan.
Bapak ibu atau teman tadi dengar ilmu tadi, kita jadi sebab masuk hadis ini. Jadi sebab kita cuma share saja ke grup keluarga. Oh, ini ada undangan kajian nih, share ke grup keluarga. Alhamdulillah dia mau datang. Dia baru datang saja, nah sudah dapat ini keutamaannya. Kalau dia dapat hidayah, kita jadi sebab dia dapat hidayah. Jangan sepelekan kayak gini. Kita nggak punya ilmu, namun kita bisa jadi sebab, ya kan? Kita bisa jadi sebab orang lain dapat hidayah. Cuma nyampaikan, cuma ngajak, kadang dengan tingkah laku loh. Kok bapak yang jenggotan ini, masya Allah tingkah lakunya kok bagus sekali ya. Dia rajin ke masjid, dengan orang itu bantu gitu. Oh berarti dengan tingkah laku dia. Ini akhirnya orang terpengaruh lagi. Ya saya mau ikut bapak inilah, dia ngaji di mana ya? Nggak ngomong-ngomong dia. Cuma tingkah lakunya saja dia sebut, dia praktekkan seperti itu. Dia praktekkan sunnah Nabi SAW bagaimana, akhlaknya gimana. Orang lain dapat hidayah gara-gara ini. Kok kalau belanja dia itu kok dia baik sekali ya? Ya pelayanannya bagus, nggak marah-marah. Beda dengan pedagang yang lainnya, dia pedagang yang luar biasa jujurnya. Orang dapat hidayah gara-gara itu. Bapak ini gimana ya dia itu ya? Dia dapat ilmu dari mana sehingga seperti ini? Ternyata ngajinya di sini, ikut ngaji juga gara-gara lihat orang lain. Bisa seperti itu. Tanpa ngajak loh itu. Cuma lihat dari tingkah laku saja. Jadi sebab juga. Jadi lebih baik daripada unta merah. Nah kemudian untuk yang terakhir 5 kaidah dalam berdakwah. Saya cuma sebutkan umum saja. Ada 5 kaidah penting dalam berdakwah yang disebutkan oleh para ulama. 1. Dakwah harus ikhlas mencari ridha Allah. Nah dakwanya ikhlas. Jangan dakwanya itu punya niat-niatan karena faktor-faktor tertentu niatannya jadi nggak ikhlas lagi. Karena untuk bela golongannya, ya beda. Kalau dakwah yang ikhlas dia nggak peduli itu tadi. Orang mau nerima, nggak nerima, orang mau ngaji, nggak ngaji, ya sudah. Yang penting ilmu sudah disampaikan. Gitu juga kita. Nggak mesti harus dengan kelompok ini, enggak. Yang jelas ini kalau gurunya benar dia ngaji di situ. Dia biarkan orang ngambil ilmu dari siapapun, yang penting gurunya benar. Terus yang kedua, dakwah dengan ilmu. nah dakwah dengan ilmu. Sampaikan dengan ilmu. Ilmunya itu bagaimana? Bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Terus yang ketiga, dakwah dengan hikmah. Hikmah, lihat kondisi. Kapan nyampaikan A, kapan nyampaikan B, kapan materi ini perlu disampaikan. Lihat audiensnya gimana, momennya bagaimana, sudah pas ataukah belum. Pemilihan kata, pemilihan diksi, kosakata yang digunakan bagaimana. Ini nimbul konflik nggak saya nyampaikan. Lihat masing-masing keadaan. Terus yang keempat, dakwah dengan sabar. dakwah dengan sabar. Ada yang diberi satu kali ya, ilmu dikasih tahu nggak mau, besok diberitahu belum mau lagi, 10 kali diberitahu nggak mau lagi. Terus dia dakwai terus. Akhirnya setelah setahun baru orang itu dapat hidayah. Berarti tidak putus-putusnya dakwah itu. Ya sampai tujuan tercapai pokoknya. Terus yang kelima, dakwah dengan mengetahui keadaan yang didakwahi. nah keadaan didakwahi bisa dari cara bahasa tadi. Ya, bisa dari gimana dia nyampaikan dengan penampilan yang baik. Dari segi pakaiannya menyesuaikan kondisi. Nggak monoton misalnya harus dengan gamis gitu enggak. Ya, yang penting pakaiannya itu sopan, rapi, bisa dari segi penampilan, bisa dari gaya bahasa. Ya, bisa dilihat kondisi waktunya itu kapan. Oh, orang ini di kampung ini nggak bisa ngaji itu siang-siang, ngajinya itu malam. Karena siang mereka itu kerja ke sawah, ke ladang. Oh sudah, berarti ganti kondisinya malam. Ya. Lihat momen, keadaan jamaah bagaimana. Mereka kalau disampaikan di waktu-waktu sibuk mereka nggak bisa. Oh berarti nanti di waktu istirahat orang kantor misalnya jam 12 sampai jam 1 ya sudah. Ilmu dimasukkan pada jam segitu. Akhirnya di kantor juga tetap dapat ilmu. Lihat kondisi. Kadang nggak bisa juga ilmu disampaikan terus-menerus tiap hari terus. Orang cepat bosan, berarti dikurangi. Biar orang tidak cepat bosan menerima ilmu tadi. Ya. Atau mungkin pembicaranya diganti. Bisa seperti itu. 5 ini insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya biiznillah. Baik, itu yang disampaikan untuk kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya.
Bisa lewat secari kertas. Ustadz, bolehkah niatkan menikah selain karena Allah, tapi juga agar dikuatkan beragamanya ketika putus dan agar menguatkan manhaj? Boleh saja. Berarti dia niatkan sebenarnya untuk dia jadi baik. Jadi baiknya juga kan karena Allah. Berarti sejatinya dia menikah juga karena Allah. Mudah-mudahan yang belum menikah dapat jodoh yang terbaik, yang seakidah, semanhaj, dan dapat menuntut juga ke dalam jalan yang baik pula. Apakah dalam berdakwah perlu membuat ormas Islam sebagai wadah? Membuat ormas sah-sah saja. Yang penting tidak ada fanatik buta pada ormas tersebut. Ormas cuma wadah. Ya, ormas cuma wadah. Wadah untuk berdakwah. Kadang di pemerintahan saat ini biar tidak banyak pertentangan, ya, biar tidak banyak pertentangan, harus ada izin resmi. Ini kamu dari ormas mana? Ya, sudah berarti dia buat ormas, asalkan tidak bangun fanatik buta dengan ormas ini. Tidak mengatakan sumber kebenaran dari ormas ini saja. Itu syarat mutlak tadi, jangan sampai fanatik. Di rumah ada tafsir ayat-ayat pilihan Al-Wafi, apakah recommended? Siapa pengarangnya? Saya belum baca lengkap, belum pernah dengar namanya tapi belum baca. Apakah baca kitab tafsir sendiri tanpa guru tidak mengapa? Baiknya dengan guru. Kalau enggak, mungkin kalau sulit ada waktu, coba lihat video-video yang bahas kitab-kitab tafsir, terutama yang pakai rujukan misalnya, bahas langsung, belajar langsung dari video-video semacam itu. Kalau zaman sekarang lebih berkembang seperti itu. Namun saran saya dengan guru lebih bagus. Bagaimana cara melarang ibu yang akan melaksanakan peringatan selamatan kematian? Saya tidak pulang kampung dan tidak membantu biaya dan acara tersebut. Apakah saya berdosa? Kadang gara-gara anak tidak datang dia dikucilkan. Maka timbang-timbang baik-baik maslahat dan mudaratnya. Ketika kita sulit untuk menghindar karena ini masalah keluarga besar belum pada paham, saran saya ambil yang lebih ringan mudaratnya. Mudaratnya lebih ringan gimana? Ya, jenengan datang namun tidak ikut di acara inti. Acara inti ada acara yang di luar inti kan berarti? Ada di luar inti itu misalnya di dapur cuma masak-masak air saja. Antum nggak ikut dalam acara inti. Saya nggak enak kalau nggak datang, saya kena masalah nanti, saya dikucilkan keluarga besar pada tanya-tanya. Mungkin kedepannya nanti kalau saya punya hajatan sendiri mereka nggak mau bantu. Maka timbang-timbang kali ini. Efeknya apa ketika kamu nggak datang? Jadi seperti itu saran saya. Saya bekerja di bagian warehousing dan di warehouse tersebut terdapat atau mengurusi produk rokok. Apa yang harus saya? Apakah harus resign? Tetapi saya masih terikat kontrak untuk 4 bulan lagi. Kalau bisa yang lainnya ngurus bagian tersebut. Kalau kamu mau rabat aman. Namun kalau memang terpaksa ngurus itu, saran saya bisa segera resign, itu lebih baik. Wallahu a'lam. Saya seorang karyawan swasta, saat bekerja di waktu sholat asar saya tidak bisa sholat di masjid. Saya tidak bisa sholat di masjid dan akhirnya sholat di musola tempat kerja. Tetapi di saat sudah memasuki sholat asar saya bingung saat mengajak teman-teman untuk sholat dulu. Tapi banyak yang tunda. Apakah saya ikuti mereka agar bisa berjamaah? Mungkin saran saya tunda, yang penting bisa berjamaah. Karena yang lebih penting itu berjamaahnya. Tunda misalnya setengah jam, tapi nanti berjamaah dengan mereka-mereka sekaligus bisa bareng dengan mereka, berdakwah pada mereka, buat positif juga untuk mereka. Saya seorang pekerja di saat sudah memasuki sholat zuhur dari tempat kerjaan saya menyiapkan makan siang. Jadi mana yang harus saya utamakan? Makan dulu atau sholat dulu? Kira-kira makan dulu atau sholat dulu? Hah? Kalau sholat dulu gimana? Lapar. Kalau lapar gimana? Bisa konsen nggak? Nggak bisa. Ya sudah kalau gitu makan dulu. Bolehkah menonton film kartun? Kalau nontonnya ini tergantung situ ada manfaat ataukah tidak. Kalau tidak ada manfaat enggak. Namun yang masalah sini adalah yang buat. Nonton beda dengan buat ya. Yang buat ini lihat. Kalau dia membuat kartun berarti hilangkan bagian wajah full. Ya, agar tidak terkena hadis yang menyebutkan meniupkan ruh bagi gambar yang dibuat. Maka hilangkan pada wajah. Maka kalau wajah itu hilang, maka tidak seperti makhluk bernyawa.
Untuk menjamak sholat yang dikarenakan di akhir waktu, apakah tetap berurutan atau tidak? Seperti misalnya menjamak sholat maghrib dan isya di waktu sholat isya. Kalau jamak takhir tidak dipersyaratkan berurutan. Jamak takhir itu beda dengan jamak takdim. Jamak takdim itu ada dua syarat penting. Jamak takdim berarti ke jamak di waktu awal. Yang pertama, harus berurutan, tidak boleh ada jeda. Untuk sholat pertama dan sholat yang kedua. Yang kedua, kerjakan secara berurutan. Berarti zuhur dulu kemudian asar. Namun kalau jamak takhir tidak disyaratkan jeda, itu boleh ada berarti. Tidak disyaratkan juga harus berurutan. Berarti boleh kerjakan asar dulu kemudian zuhur, atau zuhur dulu kemudian asar. Dan ini jadi pendapat yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Di daerah kami, pesantren-pesantrennya dan para kiai sering mengadakan acara tahunan, yaitu haul. Bahkan tahun ini salah satu wilayah tertentu mengadakan haul besar. Apakah ini Syekh Abdul Qadir Jailani? Apakah Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengarang kitab-kitab dan amalan-amalan yang dipakai di dalam pesantren-pesantren tadi? Syekh Abdul Qadir Jailani tidak ajarkan. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani orang soleh dan Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga ini penyikapan yang keliru dari orang-orang yang nggak tahu sumber ilmunya dari mana mereka sampai mengagungkan berlebihan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apakah seorang masbuk boleh dijadikan imam? Boleh. Namun baiknya yang para ulama sarankan adalah jamaah yang telat sama-sama buat jamaah baru, berarti buat jamaah kedua, tidak dengan yang masbuk. Namun yang ini sama-sama telat, ada 10 orang misalnya, buat jamaah baru. Itu lebih bagus. Ustadz, bentuk pengamalan tauhid itu seperti apa? Apa cukup kita dengan meninggalkan kesyirikan saja? Ya, siapa meninggalkan kesyirikan dan beribadah kepada Allah saja, nah itulah bentuk pengamalan tauhid. Bagaimana cara menghilangkan kegugupan ketika mau khitbah, plus meyakinkan orang tua untuk saya diizinkan menikah? Ustadz, mohon doanya, saya mau khitbah akhwat. Ya, saya doakan saja. Mudah-mudahan gak gugup nanti ketika hadapi. Saya punya video, nanti lihat di Instagram saja ya. Ya, nanti silakan ambil pelajaran insya Allah. Ada nanti di Instagram rumaiso.com. Kayaknya sore ini nanti ditayangkan. Ada videonya itu, cara-caranya bagaimana. Ada seorang ikhwan yang memulai hijrah karena termotivasi seorang akhwat dan berniat ingin menikahinya. Apakah bentuk niat hijrahnya termasuk baik? Yang mana seharusnya niat hijrah itu karena Allah. Mudah-mudahan ketika dia hijrah ini merubah niatnya karena Allah. Karena ada yang masuk Islamnya itu karena dunia. Ketika dia masuk Islam, akhirnya Islam ini yang ubah dia niatnya jadi karena Allah, bukan karena dunia. Para ulama juga ada yang katakan, ada yang belajar ilmu agama itu karena dunia. Akhirnya ketika dia belajar, ilmu ini yang merubah niatnya jadi ikhlas karena Allah. Itu yang diharapkan. Namun kalau niatnya cuma karena wanita semata, hati-hati. Mudah-mudahan niatnya karena wanita ini untuk jadi lebih baik. Jadi niatnya baik. Namun kalau niatnya itu karena wanita semata, nanti jadi seseorang yang dulu itu para ulama sebut dengan muhajir ummi Qais. Karena dia ketika nikah itu bukan nikah, dia hijrah itu karena kejar seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Maka dia digelari apa? Muhajir ummi Qais. Niatnya tidak ikhlas karena Allah. Misal ada ibu mertua yang tinggal di rumah kita, masih suka lihat sinetron. Saya belum berani mendakwahinya. Beliau karena takut sampai terdengar suami bisa rame. Apakah saya berdosa mendiamkan kemungkaran? Bukan mendiamkan, nunda. Nunda pada momen yang tepat. Nunda karena punya strategi, boleh. Ya, dia pentingkan yang lain dulu. Mungkin ini masih syiriknya masih ada, ingatkan syirik dulu. Sinetron belakangan dulu. Ya, atau antum ubah channelnya, sengaja ganti siarannya semua, ya semisal Roja dan yang lain gitu. Kamu ganti semuanya, nggak bilang-bilang. Ya. Nanti kalau dia protes, wah sudah nggak bisa diganti lagi bu, ini aja ya, sudah dia nonton itu aja. Mudah-mudahan kalau bisa seperti itu lebih baik. Jadi ubahnya pelan-pelan, ya, ubah siarannya, ya bukan ubah nontonnya, namun ubah siarannya. Kalau nontonnya mungkin dia senang dengar dakwah dari TV.
Dia mau hadir malas. Nah, nanti dari TV tadi baru ubah lagi. Nanti dia mau hadir di majelis ilmu. Baru nanti yang lainnya kemungkaran dia tinggalkan. Apa hukumnya melihat sinetron? Apakah berdosa? Gimana? Dosa enggak? Lihat apa di situ coba? Ada yang nutup aurat semua? Cadaran semua? Oh, enggak laku kalau cadaran semua di situ. Ya, iya kan? Mau nonton apa coba? Ya, pasti kalau laki-laki lihat ada perempuan cantik di situ, iya kan? Iya. Ibu-ibu, ya lihat apa kalau gitu ibu-ibu? Cowok-cowok cakep gitu. Nanti banding-bandingkan dengan suaminya. Dan punya efek-efek yang lainnya loh. Nanti dia bandingkan dunia, kok rumah saya kayak begini, ini kok ditampilkan rumah istimewa terus. Akhirnya nggak qanaah. Karena bandingkan dengan yang ada di sinetron. Jadi ya kalau bisa dikurangi bahkan ditinggalkan. Kalau nggak mau tinggalkan juga siarannya nggak mau diganti, TV-nya dijual aja. Selesai. Ustadz, apakah ada tuntunan Nabi SAW setelah berdoa menghapus wajah? Mohon penjelasannya Ustadz. Disebutkan dalam kitab Ibnu Hajar yaitu Bulughul Maram ada hadis seperti ini, namun hadisnya dhaif. Setelah berdoa mengusap wajah, maka saran saya tidak mengusap wajah setelah berdoa. Ada seorang suami sudah merasa cukup dengan ilmu agama yang dia miliki sehingga susah, bahkan sering bertengkar jika diajak ke majelis ilmu. Wong sering bertengkar saja berarti ilmunya belum benar. Sikapnya nggak kayak gitu dong. Ya, berarti dia belum punya ilmu yang benar. Itu namanya cuma mencukupi dengan apa yang dulu pernah ada dulu misalnya di sekolah. Nggak cukup, ilmu agama itu luas sekali. Kita butuh belajar terus. Imam Ahmad katakan belajar itu minal mahdi ila lahad. Belajar itu dari gendongan sampai liang lahat. Belajar terus. Dan ulama itu sifatnya belajar terus menerus, nggak satu waktu saja. Jadi nasihati suami, ilmu nggak cukup dengan ilmu-ilmu yang dulu, butuh di-upgrade ilmu itu. Seorang istri rajin menuntut ilmu dengan datang ke majelis dan berupaya mengamalkannya. Namun seringkali suami mengatakan terlalu berlebihan. Nggak usah dengar suami kalau kita cuma amalkan untuk diri kita sendiri. Ya, suami itu ditaati kalau tidak larang-larang tidak larang-larang untuk kebaikan. Kalau dia itu ngajak maksiat, larang dari kebaikan, nggak ditaati dia. Ya kalau larang istri nggak berjilbab, berjilbab aja. Walaupun punya resiko. Karena konsekuensi beragama nggak nanggung-nanggung, nggak nanti pakai jilbab, nggak pakai. Suami marah ketika ini resiko. Harus nanti dan berusaha menjelaskan pada suami ajaran yang benar. Bagaimana cara mendakwai suami agar tidak terkesan mengajarinya? Doakan, tetap dengan lemah lembut. Walaupun agak cerewet-cerewet sedikit nggak masalah. Namun ada suami nggak senang diomongin terus, berarti suatu waktu saja. Lihat kondisi sikon gimana. Nanti kita pelajari lagi ya. Masih 5 kaidah dakwah belum kita pelajari. Bolehkah berdoa minta ampunan dosa kita terdahulu hari ini dan yang akan datang? Cukup berdoa pada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa saya. Dan itu tidak putus-putusnya kita berdoa. Kadang perkataan dalam hati saya terlintas perkataan buruk dan kadang suuzon dengan orang lain dan Allah, apa itu bisikan syaitan? Itu bisa jadi bisikan syaitan, namun kalau masih terbetik dalam hati belum diungkapkan tidak dicatat sebagai dosa. Siapa Imam Ghazali? Bolehkah baca kitabnya? Yang boleh baca kitabnya cuma orang-orang berilmu saja. Kalau belum punya ilmu enggak? Karena nantinya Imam Ghazali itu akan sampaikan ilmu-ilmu yang ini merujuk kepada kitab-kitab filosof dan juga ada hadis-hadis yang dia memang bukan pakarnya dalam masalah hadis. Dia menyampaikan hadis-hadis yang bermasalah seperti dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Maka yang bisa mempelajarinya cuma ahli ilmu. Ahli ilmu nanti yang sudah koreksi, seleksi ya ilmu ini baru. Misalnya ada kata-kata beliau yang kadang nasihat-nasihatnya itu manfaat sekali. Saya kadang nukil itu. Namun itu dengan penyeleksian karena ada ulama yang nukil, saya nukil juga. Boleh seperti itu. Kalau sudah ada memang ulama yang seleksi perkataan dia dan kritik dalam bagian ini boleh. Ya, boleh seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah imam mazhab mengiyakan bid'ah hasanah? Mohon pencerahannya. Imam Syafi'i saja itu tidak mengiyakan bid'ah hasanah secara tegas. Maksudnya tidak melegalkan semua bid'ah. Mungkin dia bagi bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Namun Imam Syafi'i punya perincian sendiri dong. Nggak mungkin imam besar seperti Imam Syafi'i itu menganjurkan amalan yang tidak ada tuntunan. Cuma kita tidak paham saja ini. Beliau ketika mengatakan bid'ah hasanah ini apa maksudnya?
Maka perlu penelaahan terlebih dahulu tentang pembagian dari Imam Syafi'i seperti itu. Contohnya seperti tadi. Namun asalnya imam mazhab selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Itu saja yang kami sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan kita tambahan ilmu, tambahan amal, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.